Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Tunisa, Prodi MPI kelas C dengan nomor induk mahasiswa 932410319. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai makalah dari kelompok 3 yang bertemakan manajemen perpustakaan yang diampu oleh dosen Bapak Ubaidillah Ridwanullah MPDI. Penjelasan saya nanti atau pemaparan saya nanti melingkupi terhadap konsep dasar manajemen, selanjutnya yaitu manajemen dan lingkungan perpustakaan, dan yang terakhir adalah mengenai perencanaan strategis manajemen perpustakaan. Pemaparan saya akan saya jelaskan setelah ini. Baik, pembahasan awal saya di sini adalah mengenai konsep dari manajemen. Konsep dari manajemen ini meliputi pengertian dari manajemen, kemudian fungsi-fungsi dari manajemen, dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip dari manajemen. Yang saya bahas awal di sini adalah mengenai pengertian dari manajemen. Sebenarnya apa sih manajemen itu? Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang mana dilakukan oleh sekelompok orang atau lebih, bahkan oleh suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama dan dengan memanfaatkan sumber daya yang telah dimiliki. Yang selanjutnya adalah mengenai fungsi-fungsi dari manajemen. Di sini, fungsi-fungsi manajemen dibagi menjadi dua, yaitu fungsi organik dan fungsi penunjang. Fungsi penunjang di sini seperti semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau satuan-satuan kerja yang mana dimaksudkan untuk menunjang atau mendukung dari fungsi organik oleh seorang manajer. Menurut G.R. Terry yang paling pokok dalam manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Nah, selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip dari manajemen. Prinsip adalah sebuah pernyataan mendasar atau kebenaran umum yang mana merupakan sebuah pedoman untuk berpikir dan bertindak. Menurut Henry Fayol, prinsip manajemen meliputi pembagian kerja, disiplin, wewenang dan tanggung jawab, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, subordinasi dari kepentingan perseorangan atau pribadi terhadap kepentingan umum, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir dari konsep manajemen adalah unsur-unsur manajemen. Mungkin di sini saya akan menjelaskan secara garis besarnya karena mungkin untuk penjelasan yang lebih detail bisa dilihat di makalah kelompok 3. Manajemen memiliki 5 unsur pokok yang sering dikenal dengan sebutan 5M, yaitu yang pertama yaitu man atau manusia, yang kedua yaitu money atau uang, yang ketiga yaitu materials atau material seperti bahan, dari kelompok 3. Subbab dari pembahasan saya yang kedua yaitu mengenai manajemen dan lingkungan perpustakaan. Seperti yang kita tahu, manajemen yang baik di sini tidak akan berjalan dengan baik jika tidak disinambungkan dengan lingkungan perpustakaan yang baik. Karena di sini tadi kita bertemakan tentang manajemen perpustakaan. Jadi keduanya harus saling berhubungan atau saling mendukung satu sama lain untuk bekerja sama. Nah, mungkin itu secara garis besarnya. Nah, subbab yang ketiga atau yang terakhir ini adalah mengenai perencanaan strategis manajemen perpustakaan. Di dalam sebuah institusi atau lembaga, biasanya terdapat sebuah renstra atau rencana strategis. Nah, di dalam renstra perpustakaan ini biasanya terdapat 8 bagian. Yang pertama yaitu profil perpustakaan, pasti membahas itu. Terus yang kedua yaitu analisis SWOT, yang ketiga adalah program kerja, kemudian
kebijakan strategis, kemudian kegiatan, lalu anggaran, jadwal kegiatan, dan yang terakhir adalah target. Mungkin seperti yang sering saya katakan, untuk kejelasan secara detail